Sorry ass DJ. Salam damai sejahtera, selamat bergabung kembali di channel Gager 263. Di video kali ini saya akan tunjukkan satu set-top box yang lengkap dengan antena indoor jenis omnidireksional model BRV atau Bates Reliable Ventures. Untuk antena dan set-top box ini saya temukan di tong sampah pagi ini, dan saya juga bingung ya kenapa antena dan set-top box ini dibuang di tong sampah. Apakah set-top box dan antenanya sudah rusak atau bagaimana? Kita akan tunggu dan lihat setelah saya melakukan eksekusi pembongkaran. Dan nanti juga kita akan tahu hasilnya. Oke, bagi teman-teman yang baru berkunjung di channel ini, jangan lupa berikan subscribe, like, komen, dan share. Dan juga jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar Anda tidak ketinggalan info serta video-video menarik lain yang akan saya upload ke depannya di channel ini. Tentunya di channel Gager 263. Kenapa saya tidak melakukan testing pada set-top box ini sebelum saya membongkarnya? Begini sahabat, karena saya punya alasan tersendiri ya. Kalau saya langsung melakukan testing pada set-top box ini tanpa saya melihat bagian komponen yang ada di dalam, itu saya takut jangan sampai nanti setelah saya colok kabel ke saklar, jangan sampai ada komponen di bagian dalam yang meletup. Sehingga saya mengurungkan niat saya untuk melakukan testing terlebih dahulu, tapi langsung membongkarnya. Dan saya menemukan banyak kotoran bekas lumpur ya, yang sudah mengering, nempel di bagian dalam, baik di bodinya maupun di papan PCB-nya. Di bodinya juga yang tadi warna hitam pekat, sekarang sudah jadi coklat kekuning-kuningan karena bekas lumpur yang nempel. Dan di bagian antenanya juga ya, sepertinya ada lumpur yang masih melekat ya. Dan saya coba bongkar antenanya untuk melihat komponen di bagian dalam. Nah, untuk pipa aluminium di bagian dalam juga kotor sekali. Nanti saya akan bersihkan dengan cara melapnya. Nah, ini adalah BRV ya, atau Bates Reliable Ventures, adalah sebuah jenama antena yang harganya di pasaran juga bisa mencapai Rp100. Kabel USB-nya juga sebagai pengantar arus ke antena ini juga. Dan untuk bagian kabel penghantar arus ke antena sebesar 5 volt ini juga di bagian terminal USB-nya sudah berkarat. Tapi enggak apa-apalah, nanti saya akan coba membersihkannya. Mudah-mudahan antena ini juga masih bisa berfungsi, begitu juga set-top box-nya. Kalau kedua-duanya ini masih bisa berfungsi, berarti kita bisa menghemat uang dalam hitungan Rp160–180 ya. Tapi kalau seandainya antena ini rusak, apa boleh buat? Bukan juga saya beli ya, saya nemunya di tong sampah, jadi kalau rusak juga nggak ada masalah buat saya. Cuma saya penasaran, ingin membongkarnya, maka saat ini sedang saya lakukan ya. Untuk bagian bodi serta
antenanya juga saya sudah bersihkan. Begitu juga cover penutup pada set-top box juga saya sudah bersihkan. Tinggal bagaimana cara saya membersihkan PCB dan juga cover bagian dasar. Karena lewat ventilasi udara saya mendapati di bagian bawah juga warnanya coklat kekuningan ya. Sehingga kalau saya brus saja dengan cara seperti ini lalu saya lap, enggak bersih. Jadi saya mengambil keputusan untuk membongkar dan mencucinya juga ya. Bisa dilihat ya di bagian dasar itu warnanya kekuningan lewat lubang atau celah ventilasi udara. Jadi mau tidak mau saya harus mencuci PCB-nya juga. Namun untuk mencuci PCB ini kita harus cucinya berhati-hati agar komponen-komponen yang ada di dalam tidak tergores ataukah terputus ya sambungannya. Jadi harus hati-hati. Saya akan bongkar dan saya lihat ya kira-kira bersih atau tidak di bagian PCB bawahnya. Sedangkan teman-teman bisa lihat ya untuk di terminal antena di bagian dalam ini juga sudah berkarat. Wow. Nah, ini papan PCB yang tadi warna hijau sekarang sudah jadi warna coklat. Jadi ini harus dicuci. Tidak boleh melap saja dengan kain tapi harus dicuci. Dan kalau sudah cuci begini nanti lapnya harus menggunakan kain yang halus, kemudian harus dibersihkan menggunakan hair dryer biar panas sehingga air yang bertakung di bagian komponen-komponen yang sulit kita lihat itu bisa mengering dengan sendirinya. Jadi saya lap dulu, nanti saya akan menggunakan alat pengering rambut untuk mengeringnya juga. Demi menjaga keamanan, jangan sampai ada air bertakung pada saat saya mencoba antena ini. Saya hubungkan kabel ke saklar, jangan sampai nanti ada yang letup ya. Untuk set-top box ini saya sudah bisa pastikan bahwa bekas terendam banjir. Ya, mungkin tuan punya rumah ini pada saat hujan turun, rumahnya kebanjiran hingga alat ini tidak bisa diselamatkan karena sudah terendam banjir. Dan dia biarkan begitu saja sehingga bekas lumpur yang menempel itu mengering dengan sendirinya hingga ini juga berakibat bisa rusak pada alat seperti ini. Tapi nggak apa-apalah, nanti juga kita akan lihat hasilnya. Kalau rusak ya rusak, kalau bisa digunakan ya syukur. Di bagian kabel penghubung antena juga sudah berkarat, saya kikis menggunakan pisau cutter agar kotoran yang melekat itu bisa hilang. Begitu juga di kabel USB-nya. Juga di bagian sebelah sudah berkarat, tapi mudah-mudahan ya juga masih bisa berfungsi dengan baik. Oke guys, bagi sahabat yang baru berkunjung di channel ini, jangan lupa berikan subscribe, like, komen, dan share. Dan juga jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar Anda tidak ketinggalan info serta video-video menarik lain yang akan saya upload ke depannya di channel ini. Tentunya di channel Gager 263. Nah, untuk PCB-nya sudah bersih, tadi warna coklat kekuningan, sekarang sudah benar-benar bersih. Begitu juga LED-nya sudah bersih.
Saya memperhatikan tidak ada komponen yang terputus atau rusak. Nah, sekarang saya akan memanaskan komponen PCB ini menggunakan high dryer atau mesin pengering rambut. Untuk memastikan ianya nanti aman digunakan. Karena tidak ada air yang bertakung pada komponen-komponen yang sensitif seperti itu. Oke, saya kembali memasangnya. Ianya sudah benar-benar bersih. Untuk di tombol pencarian di bagian menu itu salah satu tombol itu benar-benar sudah berkarat. Apa masih bisa fungsi atau tidak, nanti juga kita akan lihat hasilnya. Oke, saya kembali menutup covernya. Dan ini untuk menghubung ke TV itu, satu menggunakan kabel HDMI atau HDMI, satu menggunakan AV kabel atau AV kabel. Pastikan antenanya juga dibersihkan pada kabel penghubung arus listrik, yaitu di USB-nya dan juga kabel penghubung di bagian antena jack-nya harus dibersihkan. Dan pipa di bagian dalam saya sudah bersihkan. Saya harus menutupnya kembali. Ini adalah antena Betts Reliable Ventures. Kalau dibeli di toko online juga bukan murah ya antena jenis ini. Oke, saya mengikat skrupnya. Jadi teman-teman, kalau alat-alat seperti ini di rumah Anda kebetulan rumahnya kebanjiran, jangan langsung dicoba ya, tapi kalau bisa buka dan lihat apakah di bagian dalam ada komponen yang rusak atau bagaimana, lakukan cara seperti saya lakukan tadi. Mudah-mudahan decodernya masih bisa digunakan di kemudian hari. Jadi enggak usah beli lagi. Ini adalah kabel penghantar arus ke antena. Karena antena ini membutuhkan tegangan arus 5 volt disalurkan ke bodi antena agar ia bisa dapat menangkap sinyal dengan maksimal. Kalau seandainya ada kekurangan-kekurangan saya dalam pembuatan video atau penyampaian saya yang kurang berkenan, sekali lagi saya mohon maaf. Karena hanya ini yang bisa saya lakukan untuk teman-teman. Selebihnya merupakan kekurangan-kekurangan saya. Oke, sekarang saya langsung mencoba antena ini. Saya sudah sediakan TV-nya dan juga saya sudah menghubungkan kabel ke TV dan ke set-top box serta kabel antenanya sudah saya sediakan. Tinggal saya nyalakan TV-nya dan kita langsung lihat hasilnya, guys. Apakah antena ini masih berfungsi ataukah antena ini sudah rusak? Kita akan nantikan jawabannya sesaat lagi. Oke, colok kabel penghubung arus ke antena.
colok kabel HDMI atau HDMI ke TV dari set-top box dan kita akan lihat hasilnya. Wow, mantap ya. Antena ini masih berfungsi dengan baik, begitu juga set-top box-nya. Jadi saya harus menyediakan remote control. Kebetulan saya punya remote control ya, karena saya jual alat seperti ini juga, jadi stok remote control tetap ada ya. Oke, ini antara dua remote control, saya akan pilih satu yang cocok saja ya. Karena ini memang jenisnya sama tapi cara penggunaannya berbeda. Jadi saya pilih salah satu dan remote-nya juga masih bisa berfungsi di set-top box-nya, sehingga bisa mencari atau mengatur papan menu hanya menggunakan remote saat ini. Oke guys ya, untuk siaran MyTV 17 siaran radio, 15 siaran televisi dapat semua. Dan antena ini serta set-top box-nya masih berfungsi dengan baik. So, teman-teman bisa lihat hasilnya, gambarnya bersih, suara jernih. Jadi inilah hasil dari set-top box dan antena yang terbuang tadi. Oke guys, dengan demikian video ini saya cukupkan di sini. Sekiranya sahabat menyukai video ini, jangan lupa berikan subscribe, like, komen, dan share. Dan juga jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar Anda tidak ketinggalan info serta video-video menarik lain yang akan saya upload ke depannya di channel ini. Tentunya di channel Gager263. Salam santun, salam sehat, serta salam hormat dari saya, Gager263. Sampai ketemu lagi di next video. See you there.